Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Muhammad, guru matematika di SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman saya selama 1 bulan terakhir ini dalam melaksanakan kegiatan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika di SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mulai tanggal 18 Juli tahun 2022 kemarin, kita sudah mulai memasuki tahun pelajaran baru. Untuk kelas 10 ini merupakan pengalaman pertama tentunya melaksanakan kegiatan di sekolah yang baru, di tingkatan yang baru yaitu di SMA. Nah, selama 1 minggu awal, kelas 10 ini melaksanakan kegiatan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian dilanjutkan minggu berikutnya kita mulai melaksanakan kegiatan KBM efektif untuk kelas 10. Jadi selama awal-awal kita masih perkenalan gitu ya, masih perkenalan dulu, mengenalkan lingkungan, mengenalkan materi jenisnya. Kebetulan saya mengampu untuk di kelas 10 juga, yaitu di 2 kelas IPS, 10 IPS, dan mengampu mata pelajaran matematika wajib. Ini cukup riskan sebenarnya. Untuk matematika mungkin ya seperti diketahui, ini salah satu mata pelajaran yang cukup dihindari dimanapun ya. Cukup dibenci dalam tanda kutip, karena memang katanya sulit, katanya. Untuk mata pelajaran matematika wajib sendiri, untuk bab pertama saya itu kan memasukkan ya, saya mengajarkan materi tentang nilai mutlak, terutama nanti selanjutnya sih ke persamaan dan perbedaan sama nilai mutlak. Tapi secara umum saya mencoba untuk memasukkan dulu konsep nilai mutlaknya seperti apa. Tapi ini mulai ada fakta menarik sebenarnya di 2 kelas 10 tersebut. Saya mencoba untuk memasukkan operasi hitung pada konsep nilai mutlak sederhana dulu. Jadi menentukan kalau misalnya nilai mutlak dari operasi hitung 1 ditambah 3, berapa nilai mutlaknya hasilnya, atau misalnya negatif 1 ditambah 3, nilai mutlaknya hasilnya berapa. Tapi ini cukup fakta yang cukup bagi saya sebenarnya cukup biasa, tetapi cukup biasa saya temui maksudnya. Tetapi ini salah satu yang riskan. Kenapa? Kalau matematika itu, kalau misalnya kita tidak bisa menguasai satu bab atau satu materi, biasanya nanti akan ada kesulitan-kesulitan lagi ketika kita harus mempelajari materi yang ada di atasnya, terutama yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, untuk bab ini sebenarnya harusnya ada materi prasyarat gitu tuh. Dan saya ketika mencoba untuk mengenalkan tadi nilai mutlak tadi, ini anak-anak ya, terutama 90% lebih bahkan, ini masih mengalami kesulitan. Saya positive thinking saja, mungkin ya anak-anak belum memahami konsep nilai mutlak itu seperti apa. Karena nilai mutlak itu kan memang materi baru ya untuk anak-anak, terutama karena baru diajarkan di SMA. Tapi saya mencoba untuk beberapa kali menerangkan mengenai konsepnya lebih jelas. Kalau di kelas pertama jelas sampai ke akhir, tapi secara pemahaman mungkin hanya sedikit yang bisa masuk. Saya mencoba di kelas kedua, kelas 10 IPS yang kedua, saya mencoba untuk menggunakan materi prasyarat dulu. Gitu, untuk mengetahui ini sebenarnya masalahnya di mana sih anak-anak itu. Saya mencoba untuk memasukkan materi prasyarat dulu sebelum melaksanakan KBM, yaitu dengan memberikan semacam tes, asesmen diagnostik seperti itu, untuk melihat sebenarnya kemampuan dasarnya seperti apa gitu anak tuh. Saya mencoba untuk memasukkan materi operasi hitung bilangan bulat. Hanya memasukkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, tapi diselingi ada positif, negatif, dan seterusnya lah. Khusus untuk bilangan bulat. Jadi, karena kalau misalnya materi ini belum bisa ya, anak-anak ini pasti nanti akan kesulitan seharusnya gitu. Dan nyatanya setelah saya lihat, oh ternyata betul. Akar utama masalahnya adalah bahwa anak-anak belum menguasai sepenuhnya tentang materi prasyarat operasi bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat. Jadi anak-anak tuh masih kesulitan tentang positif, negatif. Konsepnya seperti konsep sederhana itu masih belum sepenuhnya dikuasai. Hanya sekitar beberapa anak saja yang menguasai konsep, tapi ya menguasainya juga memang belum benar-benar menguasai. Jadi saya berpikiran untuk di pertemuan yang berikutnya, 1 minggu kemarin, saya mencoba untuk menyelipkan dalam 10 menit ya, 10 menit awal itu saya akan coba drill ya, Saya coba drill untuk anak-anak menguasai dulu konsep operasi hitung bilangan bulat. Gitu. Kemarin saya coba untuk yang penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu.
konsep penjumlahan dan pengurangan bilang bulat, positif, negatif, kemudian dan seterusnya. Saya coba drill dan saya coba anak-anak itu, saya coba untuk supaya anak mau mengerjakannya di depan kelas. Jadi saya sudah katakan ya ke anak-anak bahwa selama 1 semester kalian akan minimal 1 kali maju ke depan. Itu minimal, dan kenyataannya bisa lebih dari itu gitu. Saya mencoba untuk itu supaya saya juga bisa tahu sebenarnya masalah utama dari masing-masing individu di mana. Saya coba seperti itu. Oh, ternyata memang anak-anak masih kesulitan gitu tuh. Masalah utamanya memang dari yang paling sederhana. Itu sangat-sangat sederhana lah, maksudnya bagi di pelajaran matematika itu sederhana tetapi sangat fundamental. Kalau misalnya tidak diselesaikan dengan segera, ini akan bermasalah ketika kita maju ke tingkatan-tingkatan materi selanjutnya. Maka dari itu, saya sedang merancang nih sekarang untuk selanjutnya, karena untuk di minggu kemarin belum terlalu kelihatan hasilnya secara real, karena masih 1 pertemuan. Semoga kedepannya bisa ada terlihat perubahan yang lebih signifikan terlihat. Saya juga mau mencoba untuk memasukkan beberapa metode supaya anak-anak bisa benar-benar fokus di dalam ini operasi hitung bilangan bulatnya, sehingga nanti di materi-materi selain materi nilai mutlak dan seterusnya itu anak-anak minimal tidak mengalami kesulitan dalam operasi hitungnya. Ya, seperti itu. Mungkin itu saya hanya bisa berbagi seperti itu, bahwa untuk di bulan pertama memang belum terlalu banyak yang bisa saya lakukan. Untuk pemecahan masalah juga masih sebatas untuk mengetahui akar permasalahan, dan saya coba untuk menerapkan beberapa metode. Satu metode yang sederhana dulu. Semoga nanti bisa lebih banyak lagi hasil atau lebih signifikan lagi hasil yang didapatkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi 1 bulan ke depan dengan update dari permasalahan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.